Fuad Amin Imron harus menerima nasibnya. Pengadilan Tipikor Jakarta pada 19 Oktober 2015 lalu mengganjarnya 8 tahun penjara. Bekas orang nomor 1 di Bangkalan, Jawa Timur ini tersandung kasus suap jual beli gas alam. Selain terbukti menerima uang sogok, Fuad Amin juga melakukan pencucian uang. Di tingkat banding, hukuman Fuad Amin diperberat menjadi 13 tahun. Korupsi di sektor sumber daya alam sudah lama menarik perhatian KPK. Pada Juli 2003 lalu, Amran Batalipu ditangkap Komisi Anti Rasuah. Amran yang saat kejadian adalah Bupati Bol, Sulawesi Tengah, terjerat dugaan suap dalam pengurusan izin usaha perkebunan dan hak guna usaha sebuah perusahaan di kabupatennya. Palu godam Hakim Tipikor cukup berat. Amran Batalipu diganjar 7 tahun 6 bulan penjara. Mereka yang terpelanting dalam korupsi tidak terlalu banyak, tapi sudah cukup untuk membuat negeri ini waspada. Kembali bersama Laude Muhammad Syarif dalam DBS To The Point. Kalau mendengar penjelasan Bung Syarif, lalu kemudian kita ke data yang bisa Anda atau KPK tangkap atau jadikan tersangka, ini masih jauh sekali, bukan? Jauh sangat. Dalam catatan saya, Anda pernah atau KPK pernah sudah menetapkan Bupati Buol jadi tersangka, itu soal izin sawit di Buol. Lalu kemudian ada kasus Fuad Amin di Bangkalan soal jual beli gas alam. Ada Bupati Bogor soal rekomendasi luas kawasan hutan. Ada Anas Makmun, Gubernur Riau. Lalu kemudian ada Ardiansah, Komisi 4 dari DPR yang soal beberapa kasus yang soal tambang batu bara. Nah, pertanyaannya, kalau tadi Anda bilang 5.000 izin yang sampai sekarang ini baru seperti itu, apa penjelasan Anda? Banyak sekali. Satu, pertama, kami harus lapor ke masyarakat Indonesia bahwa di KPK itu jumlah penyidik, dan penuntut umumnya itu cuma sekitar 140 orang. Ya. Jadi agak susah untuk mengcover ke seluruh wilayah Indonesia, apalagi dengan beberapa operasi untuk pengadaan barang dan jasa dan yang lain-lain. Yang kedua, yang tambang ini sebenarnya awalnya itu kan untuk membuktikan korupsinya agak sulit awalnya, tetapi sebenarnya pidana awalnya gampang, misalnya pidana lingkungannya, pidana perkebunannya, jadi seharusnya kami biarkan ke aparat penegak hukum yang lain untuk misalnya dia tidak bayar pajak, itu kewajiban Dirjen Pajak untuk itu melacak, untuk pelacak. Oh, ternyata mereka menambang di luar kawasan konsesinya masuk wilayah hutan. Mestinya ada lagi Kementerian Kehutanan loh yang harus seperti itu dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang agak aneh untuk membiarkan itu. Jadi kan kita ini KPK ini bukan super power gitu untuk bisa menjangkau semuanya. Yang dikerjakan itu biasanya laporan masyarakatnya cukup lengkap, hasil investigasi kita menunjukkan betul-betul kredibel, sehingga gampang diungkap. Ya, menarik ketika Anda mengatakan kami mau melaporkan ke rakyat Indonesia, kan gitu kan? Kalau tadi kita lihat bahwa itu belum begitu banyak karena ada keterbatasan dan seterusnya. Lalu kemudian mestinya kan ini menjadi awareness rakyat yang ada di sekitarnya, bukan? Kalau lihat laporan semangat publik untuk melaporkan itu seperti apa? Banyak. Alhamdulillah sampai hari ini di KPK ini bukan hanya untuk sumber daya alamnya. Laporan yang kami terima itu sekitar 7.000-an per tahun. Laporan yang diterima 7.000 per tahun. Tentunya tidak semuanya bahwa laporan itu bisa dikualifikasi sebagai korupsi. Tapi setelah diteliti, sekitar 20% itu ada benarnya. 20% dari 7.000 laporan itu ada benarnya? Sekitar ada benarnya. Kalau misalnya kecil, tidak ada pejabat negaranya, penyelenggara negaranya, biasanya kami
berikan rekomendasi ke polisi atau ke kejaksaan. Wait, Bung Syarif. Kalau 20% dari 7.000-an itu berarti 1.400 kurang lebih Ya, yang sekitar yang bisa diituin bisa dianggap korupsi. valid lah kalau ada laporan. Saya tadi tergoda lagi karena Anda mengatakan serahkan ke polisi, serahkan ke kejaksaan. Tapi saya tadi kembali ke pertanyaan awal saya tadi, satunya di KPK ini jadi tersangka, satunya kemudian dihentikan. Ini soal kepercayaan aja. Ya, tapi tidak semuanya begitu. Tidak semua. Ya, Bung Narso. Banyak juga setelah kita melakukan koordinasi dan supervisi terhadap kasus-kasus yang kami serahkan ke polisi dan kejaksaan, naik sampai di pengadilan. Ada beberapa yang bisa disebut misalnya kalau yang besar? Saya lupa namanya, tetapi banyak kasus-kasus seperti itu. Biasanya itu tidak melibatkan pejabat negara yang tinggi, tetapi lumayan signifikan nilainya. Banyak misalnya itu kasus-kasus bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa ya yang seperti itu kami serahkan ke. Makanya kalau dilihat di kejaksaan itu banyak sekali mereka menyelidiki bansos itu juga banyak. Tapi juga menarik ya, ada rivalitas mungkin jenis laporan ini kan ada yang valid, ada yang enggak. Ya. Kan tadi kan biasanya ketika mau pilkada dan lain-lain, ada orang yang melaporkan lawannya, ada orang yang justru membela lawan dan macam-macam gitu kira-kira. Iya, oleh karena itu makanya kami selalu verifikasi. Dan sebenarnya kalau masyarakat yang menonton tidak perlu juga takut kalau dia melaporkan sesuatu ke KPK karena kami memang selalu lindungi sumber informasi KPK itu. Tidak pernah selama ini bisa bocor keluar. Jadi ada hotline-nya di KPK di bagian pengaduan masyarakat. Nanti kita taruh di layar. Bisa, ya. Seperti itu. Bu Syarif, kita jeda lagi. Silakan. Pemirsa, kami akan segera kembali.